Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang pemuda akhir zaman ini. Sebut saja namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan kirim WA kepada saya menanyakan tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang dialaminya. Visual mimpi yang dialami si Fulan adalah Fulan melihat dari kejauhan teman SMP-nya terdahulu. Namanya inisialnya si R. Dia sedang berboncengan dengan pacarnya. Perasaan si Fulan di dalam mimpi itu bahwa si R tersebut sudah dewasa seumuran dengan Fulan saat ini, walaupun sudah lama tidak pernah bertemu. Fulan melihat si R itu naik motor bersama pacarnya. Si R bersama pacarnya memakai baju putih-putih, tapi celananya nggak kelihatan entah hitam atau coklat. Dan mereka itu berkumpul dengan rombongan cowok cewek juga. Mereka bersama-sama ke sebuah rumah yang tertutup. Di dalam mimpi tersebut, Fulan merasakan bahwa rumah yang ditempati oleh mereka itu adalah rumah penginapan atau hotel, tapi tertutup dari luar. Maksudnya penginapan yang tersembunyi, seperti rumah biasa pada umumnya. Lalu si R dan pacarnya dan rombongannya juga masuk ke dalam rumah tersebut sambil menyelinap dengan adanya sikap was-was, maksudnya itu sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang. Dan pacarnya si R membawa selimut buat tidur. Dan pada saat dibuka pintu rumah itu, ternyata benar itu sebuah penginapan. Karena si Fulan melihat yang punya rumah itu sedang beres-beres kamar yang mau ditempati. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Hal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika diperlihatkan temannya si Fulan itu berboncengan dengan pacarnya, mereka itu bajunya putih-putih. Itu adalah tentang level spiritual atau makom spiritual mereka dari sudut pandang Allah. Mereka itu termasuk golongan mukmin. Mukmin itu adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, memeluk agama Islam, sudah mengetahui hukum-hukum Allah, sudah melaksanakan sholat, zakat sesuai kesanggupannya, sesuai kemampuannya, tapi masih ada peluang kemaksiatannya. Itu di level mukmin. Karena bajunya putih-putih itu simbol kebaikan, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad bahwa baju putih adalah baju terbaik yang dipakai oleh kita umat Islam. Tetapi baju itu hanya putih di bagian atas, bagian celananya nggak kelihatan. Menurut si Fulan, celananya itu antara hitam warnanya atau coklat. Hitam itu simbol keburukan. Dan ketika itu misalkan warnanya coklat, itu juga masih berpeluang keburukan karena coklat itu tentang simbol kemanusiaan, sifat kemanusiaan itu masih ada. Nah, karena ini bagian celananya yang disimbolkan warna buruk, hitam atau coklat, sifat kemanusiaan, maksudnya hawa nafsu yang belum bisa dikontrol, maka itu memiliki makna temannya si Fulan itu bersama pacarnya itu ada hubungannya dengan perbuatan maksiat di area kelamin, di area kemaluan. Makanya diperkuat
mereka itu pacaran, kemudian menginap di hotel, dan hotelnya atau penginapan itu tertutup dari luar, artinya tidak kelihatan seperti hotel-hotel pada umumnya. Kemudian di situ diperkuat lagi visualnya, mereka masuk di dalam rumah atau penginapan itu menyelinap, perilaku was-was atau takut ketahuan orang. Nah, itu berarti ada perbuatan maksiat yang akan dilakukan mereka. Karena mereka pacaran itu sudah perbuatan mendekati perzinahan. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah menganjurkan agar tidak mendekati zina. Nah, pacaran itu sudah perbuatan mendekati zina. Kalau misalkan pacaran itu tidak diikuti dengan perbuatan yang haram yang lainnya, misalkan bersentuhan, misalkan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, maka mereka itu sudah mendekati zina dengan pacaran, dan dilanjutkan perbuatan zinanya itu pada visual mereka bukan pasangan suami istri yang sah, tetapi mereka menginap ke sebuah tempat dengan cara menyelinap, dan ditambah lagi visual pacarnya si R membawa selimut untuk tidur. Maka itu sudah jelas bahwa fulan diberi petunjuk oleh Allah, temannya si R yang dulu teman SMP ini, untuk saat ini ketika fulan bermimpi itu tergolong seorang mukmin tapi masih berbuat maksiat. Kita ketahui selain Rasulullah SAW itu pasti berbuat dosa siang dan malam. Seperti itu yang difirmankan Allah dalam sebuah hadis, yang artinya selain Rasulullah itu pasti berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi ketika ditanya dosa apa yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka, yaitu dosa lisan dan kemaluan. Nah, itu terjadi kepada temannya si R. Apakah itu benar di dalam kehidupan nyata? Itu pasti benar, karena ini mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian itu adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi dalam tidur yang benar. Nah, jadi mimpi yang benar dalam tidur. Saya pun pernah mengalami ini. Diberitahu tentang seseorang, walaupun visualnya tidak sedetail yang fulan alami, hanya kode-kode bahwa seseorang itu berada di rumah yang suram. Ternyata di dalam kehidupan nyatanya dia terjerumus kepada perzinahan. Akhirnya hamil di luar nikah. Nah, itu benar. Nah, yang dialami fulan ini lebih jelas lagi. Karena apa? Fulan bukan orang yang mengerti hakikat. Makanya Allah itu perjelas dengan visual yang komplit antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, memperjelas bahwa temannya itu ahli maksiat untuk saat ini. Nah, tujuannya apa Allah itu memberikan mimpi seperti ini? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menyebutkan, jika orang diperlihatkan aib seseorang yang lain, kalau dia tidak memiliki sifat Rahman, maka itu akan menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Ya, ini petunjuk ini agar si fulan mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, sehingga fulan diberitahu walaupun tidak melihat secara mata lahiriah. Nah, itu bisa dibuktikan nanti kalau misalkan Allah hendak memberikan petunjuk yang lain. Nah, ujian ini tidak boleh diumbar, karena makanya saya sebutkan inisial R, ya, bukan nama aslinya, tidak ditampakkan fotonya, karena hanya menampilkan ilmu tentang takwil mimpi. Mimpi adalah bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil yang lain berkaitan mimpi bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.